Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berbagi Beban dengan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada mendengarkan setiap keluh kesah kami dan menopang kami dalam setiap langkah kehidupan. Ya Tuhan, Engkau mengenal beban yang kami pikul, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Hari ini kami datang untuk belajar tentang arti berbagi beban bersama dengan Engkau. Ajarkan kami untuk melepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang peduli, yang selalu siap menopang dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk merenungkan makna penting dari berbagi beban dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita ini dihadapkan pada berbagai macam tantangan, kesulitan, dan beban yang terasa berat untuk dipikul sendirian. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menjalani semuanya itu dengan sendirian. Tuhan dalam kasih-Nya yang besar mengundang kita untuk datang kepadanya dan menyerahkan segala kekhawatiran serta beban kita. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, ayat ini adalah suatu undangan yang penuh kasih dari Yesus Kristus kepada setiap orang yang merasa lelah, merasa terbebani, dan sedang berjuang dalam kehidupan ini. Dalam dunia yang penuh tekanan ini, tuntutan dan banyak kesulitan, kita ini seringkali merasa kelelahan, baik secara fisik, secara emosional, bahkan spiritual kita. Beban hidup seperti masalah keluarga, soal pekerjaan, soal kesehatan, atau pergumulan-pergumulan pribadi yang lainnya bisa membuat kita merasa terjepit dan kehilangan akan harapan. Namun di tengah semua itu, Yesus datang dengan undangan yang lembut dan penuh belas kasih. Marilah kepadaku. Ada beberapa poin yang penting yang bisa kita renungkan lebih dalam akan ayat ini. Yang pertama, undangan untuk datang kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak hanya memanggil hanya orang-orang yang kuat, yang sukses, atau yang sempurna. Tuhan memanggil
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada seorang pun yang kebal dari keletihan dan beban hidup di dunia ini. Bahkan Alkitab dengan jujur menggambarkan bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan. Saudara dapat baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Namun Tuhan tidak menghendaki kita untuk memikul beban itu sendirian. Seringkali kita ini mencoba mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan beban kita kepadanya. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia sanggup menanggung beban kita dan memberikan suatu solusi yang terbaik bagi hidup kita. Ini berarti siapapun kita, apapun keadaan kita sekarang ini, kita semua diundang untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu merasa tidak layak, saudaraku, atau saudara merasa hidupku sedang tidak baik. Karena justru dalam kelemahan dan dalam keterbatasan, dalam ketidaklayakan kita, kasih karunia Tuhan itu menjadi sempurna bagi kita. Yesus adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan yang sejati. Yang kedua, kelegaan yang sejati. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menjanjikan kelegaan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Kelegaan ini bukan sekedar penghilangan masalah secara instan, tetapi ada suatu kedamaian dan kita diberi kekuatan yang melampaui akal batas pikiran manusia. Kelegaan dari Yesus adalah soal ketenangan hati yang datang dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di tengah badai masalah kehidupan seberat apapun, Yesus, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya senantiasa hadir menyertai kita, siap menolong kita, siap memberi penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak selalu akan mengubah kehidupan kita, tetapi Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kita untuk kita dimampukan menghadapi tekanan kehidupan di zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mencoba menanggung beban hidup ini sendirian. Kita mengandalkan kekuatan kita, koneksi kita, harta kita, pengaruh kita, yang pada akhirnya semuanya itu membuat kita semakin lelah dan membuat kita akhirnya membawa kita dalam kekecewaan. Bahkan beberapa orang mengalami keputusasaan. Yesus mengajak kita untuk menyerahkan beban kita hanya kepadanya. Tuhan itu sanggup menanggungnya karena Tuhan telah menanggung dosa dan penderitaan kita di atas kayu salib. Dengan datang kepada Tuhan, kita belajar untuk berserah dan belajar mempercayai bahwa Tuhan itu peduli dan sanggup memikul beban kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ayat ini adalah suatu pengingat yang indah dan penuh penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali ada masalah yang datang tiba-tiba dan kita tidak siap. Dan masalah itu begitu menekan kita, membuat kita merasa cemas, menjadi khawatir,
yang membuat kita merasa bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dan mengundang kita, mengajak kita untuk melepaskan semua beban itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita perdalam pengertian kita akan ayat yang penuh pengharapan ini. Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kata serahkanlah dalam ayat ini bukan sekedar suatu saran saja, tetapi ini sebuah perintah yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan mengundang kita untuk mau datang kepadanya dengan segala kecemasan kita, segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, segala ketidakpastian yang sedang kita alami. Tuhan tidak ingin kita itu tertekan dan menanggung semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, Tuhan itu ingin menjadi kita suatu tempat sandaran bagi kita. Tuhan rindu memeluk diri Anda, menolong Anda, menggendong Anda, supaya Anda bisa melalui semuanya itu. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita ini sedang mengakui diri kita bahwa kita ini tidak mampu mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menanggung semuanya itu. Yang kedua, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Alasan mengapa kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita adalah karena Tuhan adalah pemelihara kita. Dia bukan hanya peduli, tetapi Tuhan itu aktif bekerja di dalam diri kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memegang kendali segala sesuatu. Itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya yang setia. Tuhan mengetahui setiap detail dalam hidup kita, juga masalah kita. Bahkan hal-hal yang kecil yang seringkali kita anggap remeh, Tuhan itu memperhatikan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, kita bisa memiliki suatu ketenangan hati karena kita tahu bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kasih, tidak akan pernah meninggalkan kita atau melupakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyerahkan kekhawatiran bukanlah tindakan sekali saja, tetapi sebuah proses yang terus-menerus. Setiap kali kecemasan datang, kita diajak untuk kembali mengingat janji Tuhan ini dan mempercayakan semuanya kepadanya. Ini adalah bentuk ketaatan kita dan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam penyerahan, kita mengalami suatu kedamaian yang melampaui segala kemampuan kita. Karena kita tahu Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita renungkan makna mendalam dari ayat ini. Yang pertama, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini
bukanlah damai sejahtera yang dunia ini bisa berikan. Beda jauh, saudaraku. Damai dunia itu seringkali bergantung kepada situasinya, seperti kesehatan, keuangan, dan hubungan yang sedang baik-baik saja. Namun damai sejahtera Allah adalah damai yang melampaui segalanya itu. Tidak peduli apapun kondisi kita. Ini adalah damai yang berasal dari Allah sendiri, yang tidak bergantung pada situasi eksternal kita. Damai ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada mereka yang mau bersandar, berserah, dan percaya kepadanya. Yang kedua, yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia yang penuh keterbatasan ini. Ini adalah sesuatu hal yang sifatnya supranatural, yang hanya dapat dialami melalui iman kita. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit atau tidak masuk akal sekalipun, damai sejahtera ini tetap ada. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Damai ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dalam cara yang melampaui segala keterbatasan kita. Dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang ketiga, akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran adalah pusat dari emosi dan logika kita. Seringkali kita merasa cemas, merasa takut, atau menjadi bingung. Karena hati dan pikiran kita itu dipenuhi oleh berbagai macam kekhawatiran. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini menjanjikan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan juga pikiran kita. Kata memelihara di sini bukan berarti sesuatu hal yang pasif, saudara. Tetapi sesuatu hal yang sifatnya aktif, menjaga, melindungi, dan bahkan menopang. Damai yang dari Allah akan menjadi benteng yang melindungi kita dari serangan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Yang keempat, dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini hanya dapat dialami dalam Kristus Yesus. Ini berarti bahwa damai tersebut adalah hasil dari suatu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan, percaya kepadanya, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, barulah kita dapat mengalami yang namanya damai sejahtera yang sejati. Yesus adalah sumber damai itu. Dan melalui Yesus, kita dapat memiliki suatu ketenangan hidup, bahkan di tengah persoalan yang sedang terjadi sekalipun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah ada kekhawatiran atau beban yang masih Anda pegang sampai hari ini? Ingatlah bahwa Tuhan mengundang Anda untuk menyerahkan semuanya itu hanya kepadanya. Tuhan tidak hanya peduli, tetapi juga sanggup memelihara, membimbing engkau melalui setiap situasi yang sedang terjadi. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih akan menopangmu. Serahkanlah dan biarkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang penuh kasih dan penuh penghiburan. Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu dan Engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Kami percaya pada janji-Mu yang setia. Tolonglah kami untuk menyerahkan segala beban kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ajarlah kami untuk bersandar sepenuhnya kepadamu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Bapa, berikanlah kami ketenangan, hati, dan juga pikiran, serta kekuatan yang baru untuk dapat menghadapi setiap langkah hidup kami. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu ada, siap menopang dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kelegaan yang sejati. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau akan memimpin dan membawa kami kepada damai sejahtera-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan berbagai macam beban yang menekan. Engkau membukakan jalan keluar yang baru bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita semua yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus dengan hati yang terbuka dan penuh iman percaya. Tuhan menjanjikan kelegaan dan damai sejahtera bagi orang yang percaya dan bersandar hanya kepadanya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.